Kemarin ada demo ya di Polda, kemarin atau 2 hari lalu itu. Pada saat di Baris Krim gelar perkara, katanya ada demo di Polda Metro Jaya untuk cepat menangkap kami. Saya, Suryo, Dr. Tifa, dan lainnya. Memang benar-benar masa bayaran ini memang ya. Luar biasa, inilah hukum di Indonesia ini. Siapa yang punya duit akan tetap berkuasa, ya, tanpa melihat kebenaran itu, ya, mereka akan tetap berkuasa. Dan yakinlah bahwa Joko Widodo dan keluarganya akan dihantui rasa takut, ya, rasa pengecut, ya, dihantui, akan terus dihantui, karena ini sudah menjadi domain publik, ya. Hal-hal fakta-fakta yang kami sajikan sudah menjadi domain publik, tidak bisa ditarik lagi. Tegakkan hukum di Indonesia ini dan nilai-nilai demokrasi yang semakin luntur, ya. Bayangkan ada Priadi Bersatu, pengacara loh, ya, yang melaporkan orang yang menuntut ijazah Jokowi di apa, dan mereka bukan mengembangkan nilai demokrasi, justru membungkam nilai-nilai demokrasi itu, ya. Ya, kalau kalian para aktivis pergerakan ingin bergerak, ayo gitu. Ini saatnya, momentum bahwa kita menolak takut, ya, terhadap termul-termul yang melaporkan kita. Harus kita lawan lah, rejim sudah berganti. Ya, Pak Prabowo Subianto harus memberikan harapan baru kepada rakyat. Ini rakyat sudah banyak tertindas loh, Pak. Ya, rakyat cuma ngomong dipidana, koruptor maling bebas malah jadi menteri, kan gimana ini, Pak? Cuma kita sebagai generasi penerus mau membiarkan atau enggak? Kita kan punya purnawirawan TNI, purnawirawan Polri yang masih bersih, pasti ada, ya. Baik juga rakyat dengan segala macam profesi, ini kan semua masih ada. Mereka unsur-unsur di masyarakat yang masih cinta kepada Republik ini, ya, supaya jangan terlalu hancur dirusak oleh rejim Joko Widodo. Ya, kita saatnya harus bergerak, ya. Kalau kita takut, ya, ancaman-ancaman pasal karet itu di penjara, ya lebih baik kita mati aja lah, ya. Kalau kita takut kayak gitu, lebih baik saya mati. Untuk apa hidup di negara yang seperti ini, ya? Polisi dimanfaatkan oleh ternak Mulyono, rezim Joko Widodo, ijazahnya aja nggak pernah ditampilkan, di TV pun takut menampilkan, memegang ijazahnya. Terus ini apa negara ini? Lebih baik saya mati kalau daripada hidup di negara ini, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah polisi mengusut dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi menurut Rismon Sianipar, polisi lebih serius mengusut laporan yang ditujukan kepada Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Dr. Tifa, yaitu laporan penghasutan. Padahal apa yang selama ini dilakukan oleh Rismon Sianipar, melakukan uji forensik, melakukan uji ilmiah terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi, tetapi malah dilaporkan dengan pasal penghasutan. Jadi menurut Rismon, ya, polisi lebih serius mengusut kasus ini, bukan lebih serius untuk mengusut kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Power Jokowi masih kuat sekali di Indonesia ini walaupun Prabowo presidennya. Kita lihat setelah Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri, ya, baru kelihatan ya Jokowi, ya, melakukan manuver-manuver lagi. Ya, kita lihat Rismon, Dr. Tifa, dan Roy Suryo sudah mulai dikriminalisasi. Baik ya, langsung saja kita dengar ya ulasan dari Rismon Sianipar terhadap laporan Jokowi naik ke penyidikan supaya Rismon ditersangkakan, begitu juga Dr. Tifa dan Roy Suryo. Ya, bahwa laporan Jokowi dan laporan termul lainnya itu naik ke penyidikan. Katanya telah ditemukan apa itu peristiwa pidana, ya, peristiwa pidana terjadinya pencemaran nama baik, berita bohong, terus apa itu penghasutan, ya. Inilah hebatnya Joko Widodo, ya, sampai hari ini sangat kuat, saudara, ya. Dengan enteng Polda Metro Jaya tidak mau tahu, ya, kajian-kajian ilmiah yang kami presentasikan pada saat gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli hari Rabu 2025. Ya, jadi inilah tantangan kita, ya. Kami tidak gentar, ya, karena pijakan kami tentu ilmiah. Sementara ilmiah dan fakta di lapangan, ya. Fakta-fakta di lapangan seperti inkonsistensi waktu tahun Joko Widodo KKN, belum lagi bantahan dari Pak Kasmujo yang membantah bahwa dirinya bukan merupakan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik, dan itu katanya bukan novum, ya. Itulah hebatnya para pengacara pembela Jokowi. Oh, semua sudah ada, semua sudah, ya, itu kan
di forum apa ya, podcast dan televisi. Nah, kemarinlah kita sajikan secara formal semua analisa kita dan fakta-fakta itu. Jadi inilah dibengkokkan ya narasinya bahwa tidak ada novum. Ya. Tetapi tentu saja kami tidak akan gentar ya kepada Jokowi. Tidak akan pernah gentar. Ya. Nenek moyang kita para pahlawan dulu jangankan di penjara. Ya. Melawan senjata senapang api saja berani, hanya model bambu runcing, apalagi cuma ancaman di penjara. Lebih sibuk Polda Metro Jaya ini ya meneliti adanya kebencian, ujaran kebencian lah, berita bohong lah, apalagi penghasutan yang sangat mengada-ada itu. Memang itulah pihak termulut. Begitu mereka ya sporadis ya, secara sporadis, saking paniknya ini, apalagi telah kita bongkar ya fakta-fakta yang justru disajikan sendiri oleh Bir TV ya, bagaimana Joko Widodo yang ditampilkan itu ternyata terdaftar sebagai sarjana muda, nilainya juga nilai D untuk mata kuliah dasar umum, statistik, fisika, dan matematik. Belum lagi tidak adanya skripsi di transkrip nilai, ya kan? Dan itu nggak bisa dibantah gitu loh. Dan kata Kompolnas, UGM datang katanya ke Bareskrim, tetapi datang dengan diam-diam mungkin ya, tidak terendus oleh wartawan, tiba-tiba datang katanya. Padahal pada saat kami ada di situ ya nggak ada pihak UGM. Ya, kalau benar kenapa sih? Ya, harus diam-diam dan takut. Ya. Kenapa harus takut kalau UGM benar? Berarti kan nggak berani karena apa? Ya karena salah. Gitu ya. Jadi yang dikejar sekarang ya pastilah pakai tangan-tangan ahli bahasa lah nanti kan, dari interpretasi ahli bahasanya dia mungkin nanti ada 10 kalimat-kalimat kami lah nanti ditelaah. Padahal esensinya adalah skripsi palsu ini loh ya, dan ijazahnya Jokowi ini gitu. Ya, itu nanti lari dari esensi itu, seperti kebiasaan Joko Widodo pada saat menjarakan Bambang Tri dan Gus Dur. Inilah Indonesia, saudara. Tetapi itu kan sudah ketika kami bersuara itu kan sebuah resiko ya, resiko yang sudah dipertimbangkan jauh-jauh hari ya, serisiko gitu. Hanya saja ini membuktikan bahwa civil society kita memang belum mendapatkan tempat yang berarti di ruang publik, bahwa civil society kita ketika berhadapan dengan polisi masih lemah ya, karena banyaknya pasal-pasal karet seperti pencemaran nama baik, berita bohong ya, pencemaran nama baik, berita bohong, penghasutan. Ini kan pasal-pasal karet yang menurut saya multi interpretatif, dan ruang-ruang di pasal karet itulah yang dipakai untuk memenjarakan kami. Nah, ini pelajaran juga bahwa rejim Pak Prabowo Subianto ya, kalau ini dibiarkan maka ini akan merusak demokrasi. Harusnya ya biarkan demokrasi itu bertumbuh dengan adanya pertentangan, perdebatan, argumen, dan masyarakat akan dewasa. Siapa yang punya landasan ilmiah ya, berlandaskan fakta, siapa yang hanya bernarasi dengan ancaman-ancaman. Tetapi ancaman-ancaman itu kan nggak bermakna ya. Saya katakan nggak bermakna karena ya hanya ancaman-ancaman memenjarakan dengan pasal-pasal karet itu. Jadi menggunakan pasal-pasal karet itu untuk membungkam kita dengan ancaman penjara 12 tahun lah, ada 10 tahun lah, ada 6 tahun lah. Seolah-olah kita itu makhluk-makhluk pengecut ya, ketika dihadapkan dengan seperti itu. Ya enggak lah ya. Memang ini udah bagian dari resiko gitu loh. Bagian dari resiko, dan informasi yang kita ungkap ya, bahkan kajian-kajian yang kita ungkap itu sudah menjadi pengetahuan umum di publik. Gitu. Jadi nggak bisa kita tarik lagi gitu. Ini udah pengetahuan di publik ya. termul bahayanya Ternak Mulyono nih ya, akibat pengkultusan pribadi yang terlalu terlalu absolut ya, tidak menyisakan. Jadi bagi mereka, siapapun yang mengkritik Jokowi, siapapun yang membongkar ya aib Jokowi ini, itu harus dipenjara. Karena memang dalam perspektif mereka ya, Termul ini tidak menghargai nilai-nilai demokrasi, padahal republik ini ya harusnya
memberikan ruang sebesar-besarnya kepada rakyat untuk mengkritisi para pejabat publik dan mantan pejabat publik, gitu ya. Kalau rakyat tidak bisa bersuara hanya karena diancam pasal-pasal karet seperti ini, pencemaran nama baik, berita bohong, dan apa namanya itu, penghasutan, ya sudah selesailah Indonesia ini ya. Ya, kalau perspektif publik itu hanya diwarnai atau didominasi oleh perspektif termul, ya, yang membela junjungannya baik dengan dibayar atau tawaran komisaris. Nah, inilah yang dipertontonkan oleh Jokowi, ya. Para termul-termul yang menjadi komisaris ini meskipun tidak punya kompetensi terkait di BUMN yang ditempatkan, yang mereka ditempatkan, ya. Terus apa itu lagi ya, penyidikan menjadi penyidikan. Jadi penyelidikan telah ditemukan katanya dugaan pidana, peristiwa pidana. Terus nanti dilakukan penyidikan, katanya siapa ya tersangkanya yang melakukan pidana tersebut. Tetapi tetap aja ya, sudah kita prediksi bahwa yang di Pengadilan Negeri Surakarta NO tidak berwenang, jadi Jokowi tidak ada keharusan dan kewajiban untuk menampilkan ijazahnya. Bayangkan, hanya ijazah kalau benar itu Joko Widodo, ya, lulusan sarjana Kehutanan UGM, tidak mungkin dia itu mengeluarkan segala macam resourcesnya, usahanya untuk membayar termul, membayar para buzzer komisaris, membayar para pengacara. Tidak mungkin segaduh ini, ya. Nah, akhirnya kita dapatkan prediksi itu bahwa ya Pengadilan Negeri Surakarta NO ya tidak berwenang. Bayangkan, hanya untuk menghadirkan Jokowi agar diautentikasi keaslian atau kepalsuan ijazahnya saja. Tidak ada hakim di Republik ini yang berani. Kan sedih ya, apa kita hukum di Indonesia ini. Kok bisa tidak ada satupun hakim di Republik ini yang punya mentalitas berani, ya, tidak takut memerintahkan Jokowi untuk menunjukkan ijazah yang dipakainya mulai dari pencalonan wali kota, pencalonan gubernur, dan pencalonan presiden. Sedih. Padahal Pak Prabowo Subianto sudah menaikkan 280% gajinya, 2,8 kali lipat. Ya, kalau gajinya sebelumnya 20 juta, maka jadi berapa itu? 56 juta, ya, 2,8 kali 20. Kalau sebelumnya 10 juta menjadi 28 juta. Kalau sebelumnya 15 juta, maka itu 30 ditambah 12, 47 juta. Bayangkan, sudah sebegitu baiknya, ya, Pak Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim, tetapi mentalitas pengecutnya itu ya sudah menjadi DNA-nya, darah dagingnya, gitu. Ya, padahal sebenarnya kalau memang ada niat baik dari Jokowi, ya datang, ya, digelar perkara khusus sudah diberikan ruang, tapi cuma diwakili oleh pengacaranya dan ahli gadungan itu, dan tidak dibawa ijazahnya, padahal sudah diwakili. Harusnya dibawa aja, ini tunjukkan, nah, beraninya kan menunjukkan kepada wartawan yang nggak punya kompetensi untuk itu, ya, dan tidak boleh dipoto, dan kepada pengakuan para pengacaranya yang pernah melihat itu kan cuma pengakuan. Disitulah seharusnya tempat Joko Widodo, ya, sebagai negarawan yang kita bayar sebagai pensiun presiden 30 juta sebulan, ya, menikmati fasilitas rumah dinas 12.000 meter tanah dan alfat dari uang rakyat, keringat kita. Disitulah dia seharusnya berani menunjukkan kepada rakyat, tetapi tidak berani. Berarti apa? Palsu. Betapa menyedihkan Indonesia ini, 2 periode 10 tahun dipimpin oleh presiden yang berijazah palsu. Benar-benar mengerikan menurut saya, ya, benar-benar mengerikan, ya. Belum lagi data di KPUD Solo juga hilang atau tidak diekspos, padahal di situ titik kuncinya. Tapi itulah yang tidak dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Mereka lebih cepat untuk melindungi keluarga Jokowi dengan pasal-pasal karet tadi itu. Siapapun bisa kok kenal pasal karet itu. Siapa sih yang nggak bisa kena pasal karet pencemaran nama baik di dunia medsos ini? Banyak sekali juga di media sosial, terutama YouTube juga menghina-hina saya. Tetapi kan kau tidak akan hina kalau dihina orang, gitu. Kalau faktanya tidak begitu kan. Tetapi itulah pasal-pasal karet inilah yang dinikmati oleh para termul, sehingga untuk membungkam kita semua. Dan ini akan terus terjadi, ya. Siapapun yang mencalon kekuasaan, maka ini akan terjadi, ya. Untuk tindakan ke depan, ya, karena sudah naik ke penyidikan, ya, kita inginkan
supaya DPR bersuara bagaimana nih ya, kajian ilmiah kok bisa ditindaklanjuti sebagai pencemaran nama baik. Tim hukum kemarin akan berusaha untuk meminta RDP ya, rapat dengar pendapat dengan DPR. Dengarkanlah DPR ya, Anda kan Dewan Perwakilan Rakyat, kan banyak ini jutaan yang menginginkan Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, karena selama ini ya tidak ada kecuali pengakuan-pengakuan ya. Ya bahkan di persidangan ketika memidana Gus Dur maupun apa namanya Bambang Tri, ya tidak ada itu ijazah itu ditampilkan. Itulah hebatnya di Republik ini, ada seorang presiden dan mantan presiden yang tidak berani itu menunjukkan ijazahnya. Karena apa? Ya kalian logika sederhana aja. Ya berarti karena palsu. Itu loh. Berani dia mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, presiden, yang seharusnya ijazah itu menjadi konsumsi publik, sudah public domain karena dia pejabat publik, tetapi hal itu tidak bisa ditunjukkan. Kalau nggak mau menunjukkan, harusnya jadi pengusaha saja, atau ya pekerjaan-pekerjaan lainnya, jangan jadi pejabat publik ya. Laporkan Jokowi lah ya. Iya, saya nanti pulang dulu ya, setelah itu saya akan berkonsultasi dengan Pak Dr. Muhammad Taufik, bagaimana ini kalau kita laporkan kebohongan dan penipuan publik oleh Joko Widodo ya, karena bantahan dari Pak Kasmujo itu jelas dan dikonfirmasi oleh wartawan Kompas TV, Dipo Nur Bahagia ya, Dipo wartawan Kompas TV, bahwa benar terkonfirmasi jawaban Pak Kasmujo, beliau bukan dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi, dan itu sebaiknya kita laporkan di Polda DIY ya, karena hal itu bertempat di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi jangan tenang dulu pihak Jokowi ya, dikira mereka ini selesai terus kami bungkam gitu ya, tidak lah, enak kali. Kami rakyat, kau penjara, kau sendiri sebagai mantan pejabat publik yang kau pakai ijazahmu itu nggak berani kau tampilkan. Bahkan UGM sendiri pun takut hadir di gelar perkara khusus. Harusnya kalau benar kan ya datang aja gitu. Tapi karena salah ya pengecut kan gitu ya. Jadi itulah ya. Ramai-ramai kita laporkan bang, banyak celah Kasmujo skripsi iya ya. Potensi lainnya ya dugaan skripsi palsu gitu loh ya kan gitu. Saya sangat tidak percaya tahun 1985 teknologi lembar pengesahan itu seperti itu. Nggak ada satu-satunya di dunia itu bohong gitu ya. Kemarin ahli gadungannya Jokowi itu mengatakan dari 40 skripsi, padahal dia tidak ada secara formal bagian dari UGM maupun dosen maupun sebagai staf. Dia mengatakan dia punya akses terhadap 40 skripsi dengan lembar pengesahan yang sama dengan punya Jokowi. Bodoh ya. Kalau ingin memalsukan ya semua ya, untuk mengamankan ya semua bisa dipalsukan dengan teknologi terkini. Ya. Apalagi yang kita dapati lembar-lembar pengesahan skripsi yang sangat modern itu ternyata kosong. Lembah Edianto, Sigit Hardwinarto, Edi Trianto. Kenapa yang punyanya Budi Darmito itu sangat polos dan menggunakan lembar pengesahannya pakai mesin ketik, padahal lulus juga 1985 kan begitu, dan ditandatangani gitu kalau punya Budi Darmito. Nah itulah yang teknologi zaman itu. Tetapi itulah, apapun bukti yang kita sajikan dalam presentasi kemarin itu ya, di gelar perkara khusus ya, Polda Metro Jaya hanya melayani keluarga Jokowi. Itulah sedihnya kita, seolah-olah kepolisian ini hanya berperan untuk melayani keluarga Jokowi. Nah, padahal banyak sekali ya clue-clue atau petunjuk-petunjuk sudah dikeluarkan oleh Pak Betor Suryadi, tapi mereka ya nggak mau gitu, hanya mencari pembenaran pencemaran nama baik itu gitu. Tanpa harus ini ijazah Jokowi ini, mantan presiden ini, itu diadili dulu, diuji dulu keotentikannya di pengadilan, baru dinyatakan palsu atau asli, barulah pencemaran nama baik ini diproses. Tapi itulah, kalian tahu ya, di Indonesia ini segala sesuatu ya diatur oleh penguasa. Kita kira rejim telah berganti dan hukum kita mulai dibenahi ya, karena 10 tahun itu sudah sangat rusak akibat rejim Joko Widodo yang disupport oleh para termul, para buzzer ya. Padahal mereka nggak tahu Indonesia akan semakin bobrok jika penegakan hukum hanya seperti ini ya, bukan di jalan di tempat tetapi mundur ya. Ya, mundur. Oleh karena itu kita mendesak agar diadakan rapat dengar pendapat di DPR. Selanjutnya
dilakukan hak angket atau hak-hak lainnya yang dimiliki, hak-hak konstitusi lainnya yang dimiliki DPR untuk memaksa Joko Widodo menunjukkan ijazahnya. Karena apa? Karena dia presiden 2 periode. Ya, kalau menteri saja atau anggota DPR nggak perlu sama kita itu. Karena sebagai presiden harusnya dia memiliki integritas moral yang dicontoh oleh warga negaranya. Ya. Para termul ini kok apa ya, semangat kali kalau saya nonton saya gitu, dikiranya saya gentar gitu ya setelah dia penyidikan. No, gitu loh ya, kalian saja hidup dalam kubangan pengecut, kubangan penjilatan, sudah paham Joko Widodo penipu seperti itu ya. Lihatlah bagaimana dialog Joko Widodo 2017, sangat meyakinkan kali, yang mengatakan bolak-balik galak sekali, terima kasih Pak Kasmujo atas bimbingan Bapak, skripsi saya bisa selesai. Coba lah bayangkan, dan itu disangkal oleh Pak Kasmujo. Masih bisa kalian menjilat orang semacam itu. Tidak ada berarti moralitas kalian sama sekali. Ya, gitu saudara ya. Jadi ini bukan akhir, bahkan awal dari akhir pun belum. Akan muncul rismon baru, diva yang baru, brosur yang baru untuk menuntut kebenaran ijazah Jokowi, ijazah presiden 2 periode. Mana bisa diselesaikan hanya pencemaran nama baik, penghasutan, enak kali ya. Ijazahnya saja nggak berani ditunjukkan. Ya biasalah, Jokowi kan biasanya sen kiri belok kanan ya. Saya siap datang ke pengadilan dan menunjukkan di pengadilan, pengadilannya NU ya sudah didesain oleh mereka ya, tidak berwenang, akhirnya tidak ada kewajiban dia menunjukkan ijazahnya. Luar biasa ya. Memang di negara ini kenapa sulit maju, bukan karena apa-apa selain mental penjilat ya. Penjilat inilah mendukung korupsi, kolusi, nepotisme. Betapa berbahayanya dinasti Jokowi ini ya, pada saat dia jadi presiden, anaknya mencalonkan diri sebagai wapres ya, diotak-atik konstitusi itu oleh Paman Usman di Mahkamah Konstitusi, dan orang semacam ini masih dijilat oleh para buzzer pengkhianat bangsa ini. Kan luar biasa kehancuran Indonesia ini akibat rezim Joko Widodo ya. Belum lagi hutang sampai 8.000 triliun ya. Belum lagi dana-dana bansos 500 triliun per tahun dalam 5 tahun terakhir periode Jokowi ya. 5 tahun terakhir kepresidenan Jokowi, dan yang 50%-nya tidak tepat sasaran menurut Luhut bin Sarpanjaitan. Bayangkan kerugian negara yang diakibatkan oleh Joko Widodo. Belum lagi anaknya Kaisang itu yang memiliki uang ratusan miliar entah dari mana untuk membeli saham. Uangnya entah dari mana. Belum lagi si Gibran itu yang mengaku kepada Rocky Gerung ya, bahwa ada menteri tiap minggu menyetor duit kepadanya, dan ini tidak ditindaklanjuti KPK. Belum lagi Bobi Nasution. Mandulnya penegakan hukum ini merupakan representasi rusaknya negara ini ya. Mandulnya penegakan hukum terhadap keluarga Jokowi merupakan representasi nyata betapa rusaknya penegakan hukum di Indonesia ini ya. Kalau polisi hanya sibuk mengejar-ngejar pencemaran nama baik, penghasutan sementara yang benar-benar menyolong uang rakyat, uang negara tidak diproses ya. Tidak berani ya digelar perkara khusus kemarin itu ya, tidak berani bahkan Dirtipidum dan Karwasidik untuk memaksa Jokowi menampilkan ijazahnya di gelar perkara khusus. Sampai ijazah fotokopinya pun tidak berani ditampilkan oleh Dirtipidum. Coba bayangkan, ini gelar perkara apa ya, formalitas ya, seolah-olah kami sudah diberikan kesempatan untuk gelar perkara khusus, tetapi yang ada di dalamnya hanyalah formalitas belaka. Kami mempresentasikan kajian kami, sementara tidak ada bantahan dari Dirtipidum, dan selesai mereka melanjutkan sidang pendalaman. Ya untuk apa kami hadir di situ? Ya sebagai ahli, harusnya ya ahli-ahli yang dihadirkan di Dirtipidum itu dia merepresentasikan kajiannya dan dia membantah kajian kami. Jangan diam-diam terus keluar statement dari Kompornas itu
Ya, sudah kredibel, bla bla bla, kredibel. Apa yang kredibel? Ya, uji identik saja pun tidak disebutkan. Kemarin itu pun pada saat gelar perkara khusus tidak ada disebutkan hasil identik atas perbandingan ijazah nomor sekian, nomor sekian. Nggak ada, nggak berani, saudara. Ya memang kenapa? Ya karena palsu. Coba lah. Padahal banyak orang pintar di TV Dum itu, tapi terpaksa harus membodohkan dirinya demi melayani Jokowi ini. Nggak berani menyebutkan ijazah nomor berapa yang dilakukan perbandingan, bagaimana prosedur pembandingan itu, ya. Dan tidak ada uji kertas, tidak ada uji tinta, usia kertas, tidak ada. Gitu, ya. Yang mereka lakukan ya nggak tahu, mungkin pakai mata visual aja, padahal kalau pakai komputer aja saya sudah sajikan itu, ya, dengan overlapping detection menggunakan yang paling umum digunakan adalah local binary patterns. Di situ persentase overlappingnya ya sudah saya sajikan di depan Karwasidik, dan tidak ada bantahan. Kalau ada bantahan mungkin mereka sajikan. Perbedaan antara ijazahnya Pronojiwo dengan ijazahnya Joko Widodo, ya, Pronojiwo 1117, Joko Widodo 1120, gitu. Ya kan? Terus mau bukti apa lagi? Yang ada saja tidak bisa dibantah oleh pengacara Joko Widodo, hanya mengatakan ahlinya itu. Yang analog tidak bisa diperiksa secara forensik. Aduh. Analog to digital conversion aja nggak paham, parah. Ya, kita sungguh sangat menyedihkan di Republik ini betapa manusia yang suka gemar menipu seperti Joko Widodo ini masih banyak pemujanya. Apa sih yang kalian puja? Apa? Jalan tol. Ya, jalan tol itu bukan milik rakyat itu. Buktinya Anda bayar. Itu milik penguasa oligarki. Ya. Apa yang mau kalian apa? Coba lah kalian lihat itu. Pak Kasmujo sudah mengekspos betapa kebodohan dan penipuan publik dilakukan oleh Joko Widodo. Dan itu tidak bisa dibantah karena itu fakta. Dan itu pasti tidak bisa dibantah oleh UGM. Ya, fakta. Pak Kasmujo mengungkapkan kejujurannya dan mengekspos betapa Jokowi memanfaatkan Kasmujo tahun 2017 untuk melancarkan kebohongan dan penipuan. Ya, jadi langkah-langkah hukum masih banyak, ya, opsi-opsi hukum. Melaporkan ke kemarin sudah ada rapat tim hukum, saya nggak terlalu paham, ya, ke PT UN kah atau yang lain. Tapi kalau saya inginnya, ya, nanti saya diskusi dengan Pak Muhammad Taufik, mudah-mudahan kita akan Pak Taufik bersedia untuk mendampingi saya untuk melaporkan Joko Widodo atas dugaan skripsi palsu di Polda DIY dan dugaan penipuan kebohongan publik, ya, terkait dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik Joko Widodo. Nah, ini kan jelas terekspos. Kita akan uji, ya, kepolisian daerah atau kepolisian ini untuk berani nggak memeriksa Joko Widodo. Kalau nggak ya bubar aja lah, ya. Kalau cuma untuk melayani Joko Widodo, untuk apa dibayar 126 triliun, ya kan? Oke, terus. Iya, ya. Ada seorang presiden 2 periode dan mantan presiden nggak berani menunjukkan ijazahnya dan masih dipuja-puji oleh Termul dengan alasan privasi. Waduh, kalau privasi tidur di rumah nggak usah jadi pejabat publik, ya. Ini siapa sih ini ngajak debat? Memangnya kau siapa? Hapus itu. My admin. Ya, jadi itulah update terbaru. Saya sudah memberikan video tanggapan saya kepada Kompas TV bahwa kami tidak akan pernah gentar, ya, tidak akan pernah gentar. Dan Jokowi juga, ya, karena equality before the law, ya harus siap juga, ya, dengan terpampang video 2017 itu,
Ya buktinya kan cuma dua, videonya Joko Widodo 2017 dan bantahan Pak Kasmujo 2025, kan cuma itu aja yang perlu kita apa, ya kan? Berani nggak gitu loh. Kenapa? Ini kan bukan orang sembarangan ya. Sekali lagi kita bukan mengejar random people, orang sembarangan. Ini mantan presiden loh, yang masih digaji 30 juta per bulan dengan bodyguard kepolisian, ya dijaga oleh kepolisian yang digaji juga oleh rakyat, kan? Belum lagi dia penasehat atau apa itu di Danantara, jadi dia masih menikmati uang rakyat itu. Masa nggak bisa kita minta, rakyat meminta? Kalau enggak ya jangan makan uang rakyat, ya. Dengan cuma ijazah aja kok, ya. Kirani Hilmi, masa Prabowo mau diam saja lihat keadaan ini, muak 10 tahun dipimpin penipu? Iya, ya kita lihat aja lah Pak Prabowo ini ya. Kalau pasal-pasal karet ini dipakai kepada siapapun yang mengkritik Gibran misalnya, yang mengkritik Jokowi gitu. Nanti kita ekspos lagi Gibran tentang sekolah SMA-nya, pasal penghasutan lagi oleh para termul itu. Jadi ini terus nih ya, para relawan ini berjuang untuk berlomba-lomba menjadi komisaris ya, meskipun si Sylvester apa itu lulusan Ruko University 3 lantai yang sudah ditutup dikti itu merasa bahwa ya sudah, saya kan komisaris itu karena diminta ini, ya lepaskan komisarismu kalau nggak penting uang komisaris itu untuk kau, sok kaya kau ya. Kalau masih gaji komisaris itu masih penting sama kau, berarti kau bukan orang kaya kau ya. Lebih baik orang biasa sama kayak saya, tapi nggak perlu menjilat kayak kau harapkan gaji komisaris. Ade Arianto, Bang, anaknya Pak Sumitro bisa diinvestigasi nggak Bang untuk diwawancarai untuk memberikan keterangan nama Pak Sumitro apa Pak Sumitro deskripsi? Iya, karena agak susah karena di Australia katanya ya tinggalnya ya, jadi bukan di Indonesia ya, di Australia bukan di Indonesia. Mungkin teman-teman yang ada di Australia bisa membantu kita untuk menghubungi Ibu Aida Greenberry untuk memberikan keterangannya secara formal dalam video gitu loh. Itu aja yang ini kan yang kita harapkan adalah partisipasi publik ya, untuk menelanjangi rejim Joko Widodo ini ya. Bahaya kan, bahaya sekali loh. Seorang presiden menggunakan ijazah palsu ini akan terjadi terus gitu. Dan dia ketika sudah jadi presiden, dia akan tinggal memelihara para termul lain. Dan Indonesia ini akan bubar karena terjadi kan gejolak di masyarakat, sebagian termul, sebagian anti termul. Yang termul ya berpendapat bahwa untuk apa ijazah Jokowi, itu kan privasi dan lain-lain gitu. Nah, sebagian masyarakat lain yang mengatakan ya tunjukkan ijazahmu, karena itu kau pakai sebagai calon presiden, calon gubernur, itu hutangmu kepada rakyat. Nah, sekarang ini kan terjadi gejolak ya di media sosial ya. Bukan karena apa-apa, bukan karena kami, tetapi rakyat punya analisa sendiri. Jadi jangan dikira rakyat itu gampang sekali ditipu-tipu, seolah-olah gampang sekali dihasut seperti definisi termul itu ya, melapor kami seolah-olah rakyat itu gampang kali dihasut. Kalau kami tidak punya data-data dan analisa, seolah-olah gampang sekali rakyat dihasut. Kan enggak, mereka mendengarkan logika kami, rakyat mendengarkan data kami, analisa kami ya. Ya wajar mereka punya analisanya sendiri, setuju atau tidak ya, mereka kan rakyat, hak untuk tahu gitu. Jangan dikatakan itu dihasut. Terus itulah bukti bahwa partisipasi publik untuk mengedukasi sesama publik, bukan langsung diberikan ancaman pasal-pasal penghasutan hanya karena termul ini berharap jadi komisaris yang gampang sekali secara cepat diproses oleh Polda Metro Jaya kan. Jadi intinya ya, Pak Taufik Muhammad Taufik ya, Dr. Muhammad Taufik di Solo akan memperjuangkan segala macam opsi hukum karena ini tidak akan pernah selesai ya sepanjang Joko Widodo tidak menghadirkan ijazahnya di forum-forum publik, di pengadilan ya, forum formal seperti kemarin gelar perkara khusus, maka ini akan terus dikejar rakyat, bukan karena dendam pribadi tetapi agar tidak terjadi lagi hal seperti ini di masa mendatang ya. Bayangkan kalau dia tidak punya ijazah S1 UGM, tidak punya ijazah SMA, berarti hanya lulusan SMP atau hanya lulusan SMA, nggak apa-apa, standarnya memang minimal SMA, tetapi kan harus jujur, nggak mungkin ya yang seharusnya hanya sarjana muda atau drop out tetapi mengaku-ngaku ya.
mengaku-ngaku padahal ini untuk presiden, bukan jabatan enteng, jabatan yang sangat nomor satu lah, bukan sangat apa ya, bukan sangat penting lagi, lebih dari sangat penting, yaitu nomor satu di Indonesia loh ya. Dan orang semacam itu ya, itulah yang menciptakan situasi di masyarakat. Kalau asli sesederhana menunjukkan gitu loh, tetapi kata pengacaranya akan terjadi chaos kalau palsu. Kalau asli ya malah publik malah damai kembali gitu loh. Jadi sampai selamanya Joko Widodo ini akan menghindari menunjukkan ijazahnya. Semakin berjalan waktu, maka publik semakin tidak percaya, pasti ya, pasti ya, publik akan menanti-nanti. Kalau nggak ada juga ditunjukkan berarti sudah palsu. Apapun alasanmu pasti palsu, walaupun alasan dari para pengacaranya itu ya, apa namanya, menarasikan bahwa kami bla bla bla, sakit hati lah, bohir lah, apalah segala macam. Itu kan cuma jawaban mereka atas fakta-fakta yang kami temukan di lapangan ya. Fakta-fakta bahwa Pak Kas Muncul itu nggak berani dibantah mereka itu ya, disinggung aja pun nggak berani ya. Padahal mereka dulu berapi-api, Pak Kas Muncul memang bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademik, kata si Yakub Hasibuan. Sekarang diam dia, waktu gelar perkara khusus pun diam, dia nggak ada bantahan tentang itu ya. They are just doing their jobs ya. Mereka hanya melakukan pekerjaannya tanpa value, tanpa nilai. Ya bagi mereka ya ada hal lain yang lebih menarik kan daripada value. Ya, they're just doing their jobs. Saya heran ya, di mana kita merendahkan Jokowi dan menghina ya. Itu kan udah jelas itu dari skripsinya, lembar pengesahan skripsi yang sangat modern, itu nggak bisa dibantah oleh UGM. Kalau sesederhana itu analisa saya, maka itu sangat gampang dibantah oleh UGM secara terbuka dan publik. Tetapi kan kalian lihat sampai detik ini tidak ada UGM berani membantah itu, bahwa itu benar dari ini percetakan perdana, ini loh skripsi-skripsi taman itu ditunjukkan semua. Kan nggak berani, karena itu memang hal yang salah ya, reproduksi dengan teknologi yang jauh lebih modern dari tahun 1985. Itu yang salah. Makanya mengendap-endap, kalaupun UGM datang ke Bareskrim kemarin itu dengan cara mengendap-endap, tidak berani secara terbuka konvers misalnya di depan wartawan, itu nggak berani. Kenapa nggak berani? Ya karena sesuatu yang salah. Tidak ada lembar pengesahan skripsi seperti itu tahun 1985. Kalaupun ada yang sama dengan punya Jokowi, ya udah hasil reproduksi semua. Yang dikatakan ahli gadungan itu ada 40 skripsi yang bersama dengan Jokowi. Ya memang apa sih susahnya mengganti lembar pengesahan skripsi itu supaya sama dengan punya Jokowi? Cuma 40 skripsi aja atau berapa ribu pun jadi. Itu kan uangnya banyak gitu ya. Buat gerakan mahasiswa Bang seperti Rocky Gerung ya, kemarin di mana di podcast Abraham Samad kan ada 3 orang BEM ya, mahasiswa BEM. Kita sudah berdiskusi, sebenarnya mereka sudah concern terhadap penegakan hukum yang hancur-hancuran di zaman Jokowi Widodo, dan mereka juga berharap bahwa rejim Prabowo ini bisa sedikit demi sedikit membenahi penegakan hukum yang sudah hancur ditinggalkan oleh Jokowi ya. Tetapi mereka perlu kekuatan juga di dukungan dari mahasiswa yang ada di universitasnya masing-masing. Kita tunggu saja ya, karena seperti saya katakan bahwa penegakan hukum yang hancur seperti ini akan menjadi legasi, warisan ya. Kalau dibiarkan, maka 10-20 tahun lagi Indonesia akan semakin seperti ini atau semakin parah. Padahal mahasiswa inilah yang paling berkepentingan untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Kalau dibiarkan Joko Widodo seperti ini memanfaatkan farcok ya, hanya untuk mencari pasal-pasal kebencian, ujaran kebencian dan penghasutan tanpa masuk ke inti perkara, menunjukkan dan menguji ijazah Jokowi, maka ya penegakan hukum ini semakin parah dan polisi juga pasti kehilangan kepercayaannya. Silahkan saja polisi lanjutkan ya, kami tidak gentar ya, tidak gentar gitu ya, tidak akan gentar sedikit pun. Kalian berharap kami gentar, saya tidak gentar ya. Lakukan sesukamu ya, lakukan sesukamu sepanjang masih ada nafas di badan kalian. Sama-samanya kita nanti akan mati di kuburan
tidak membawa apapun, tetapi bagi siapa yang mengejar kebenaran pasti ada upahnya. Kemarin ada demo ya di Polda, kemarin atau 2 hari lalu itu. Pada saat di Bareskrim gelar perkara katanya ada demo di Polda Metro Jaya untuk cepat menangkap kami, saya, Suryo, Dr. Tifa dan lainnya. Memang benar-benar masa bayaran ini memang ya luar biasa. Inilah hukum di Indonesia ini. Siapa yang punya duit akan tetap berkuasa ya, tanpa melihat kebenaran itu ya, mereka akan tetap berkuasa. Dan yakinlah bahwa Joko Widodo dan keluarganya akan dihantui rasa takut ya, rasa pengecut ya, dihantui, akan terus dihantui karena ini sudah menjadi domain publik ya. Hal-hal fakta-fakta yang kami sajikan sudah menjadi domain publik, tidak bisa ditarik lagi. Dan jika Anda sampai kapanpun tidak menunjukkan ijazahmu sebagai yang kau pakai sebagai calon presiden, maka disitulah hidupmu dipenuhi dengan rasa takut ya, karena telah menipu ratusan juta rakyat, ratusan. Kalau tidak palsu, kalau tidak buatan pramuka pojok, maka hal itu dengan gampang Anda selesaikan, maka semua akan berakhir bahagia dan bangga kepada Anda ya. Tapi karena ya kalian tahu sendiri ya. Oke, pemirsa, ada lagi pertanyaan? Mira, demo bayaran Jokowi cuma dikit bang, nggak sebanyak demo masyarakat yang selalu mendukung kebenaran. Iya ya, ini adalah sebuah momentum bagi kita rakyat untuk tidak takut, momentum kita sebagai rakyat untuk menegasikan rasa takut, karena rakyat yang membayar pajak itu punya hak untuk mengetahui siapa pejabat publiknya gitu. Siapa pejabat publiknya sesungguhnya, apalagi ini presiden, mantan presiden. Kok rakyat nggak punya hak ya? Begitu rakyat menuntut identitas si mantan presiden ini, langsung diancam, dilaporkan oleh para ternak mulyono. Mereka melindungi si Jokowi ini. Inilah momentum atau sebuah era, datangnya sebuah era keterbukaan, supaya siapapun yang ingin menjadi pejabat publik harus dikuliti oleh publik. Kalau nggak mau, jangan menjadi pejabat publik, gitu loh. Ya. Cuma di AMD terus mau lapor kemana kalau lembaga sudah dikondisikan sedemikian rupa? Kalian nggak ingat tahun 98 ya, begitu rusaknya hukum, yang tersisa adalah opsi jalanan. Itulah kalau rakyat sudah terdesak, rakyat tidak percaya lagi pada penegakan hukum, maka rakyat bergerak di jalan merupakan satu-satunya opsi ya, satu-satunya opsi bagi rakyat saat itu menduduki gedung DPR. Ya nggak tahu kalau sekarang, kalau rakyat sudah terdesak ya apa boleh buat. Kan ini kan terlalu kotor ya, nggak berani menunjukkan ijazah Jokowi dipegang begitu oleh Dirtipidum atau Bareskrim, tiba-tiba dibilang kebencian, diuji pun enggak itu ijazahnya, cuma identiknya dengan apa pun nggak tahu kita. Biasa penegakan hukum di Indonesia ini dan nilai-nilai demokrasi yang semakin luntur ya. Bayangkan ada Prihadi Bersatu, pengacara loh ya, yang melaporkan orang yang menuntut ijazah Jokowi di apa, dan mereka bukan mengembangkan nilai demokrasi, justru membungkam nilai-nilai demokrasi itu. Pengacara ngakunya ya, nggak tahu Prihadi Bersatu ada apa bagian dari Prihadi Utha Hasibuan atau Prihadi yang mana kan. Heri Tri loh, Pak Heri Tri lagi ya, makasih Pak ya, tadi 50.000 Pak, 100.000, makasih Pak ya. Spontan TV kita laporkan ijazah palsu Jokowi di berbagai daerah, biar pengadilan bingung mau usut kasus yang mana. Iya, kita laporkan semua ya. Laporkan aja, itu kan ijazah Jokowi itu, skripsinya itu kan sangat tidak lazim itu tahun 1985 itu. Nggak ada itu di ITB, di UI, di lainnya, di Universitas itu nggak ada yang seperti itu ya. Pengakuan mereka saja itu ada 40 skripsi ya, kosong tanpa tanda tangan, hasil reproduksi dengan teknologi baru. Yes, identik lah ya. Ahmad Rizky, Jokowi bisa aman karena uangnya banyak, mental pejabat dan aparat kita kan dikasih ya, tapi kan salah kita sendiri. Kita rakyatlah memiliki republik ini, tapi kita diam ketika pejabat seperti itu membungkam kita seperti itu ya salah kita juga sih sebenarnya ya. Rakyat terlalu banyak takut ya, apalagi dengan ancaman-ancaman termul. Tapi kalau kita bergerak bersama, tidak ada lagi yang bisa menghadapin kita ya kan.
Itu bro, rakyat yang memiliki republik ini, bukan Jokowi. Orang rantu Jokowi meninggal bang, bener ya semoga jangan lah ya, sebelum ditunjukkan ijazahnya itu kepada rakyat.